Islah yang saya maksudkan adalah islah yang saya katakan binaan alal haq, islah yang dibangun di atas kebenaran, islah yang dibangun di atas prinsip-prinsip tatanan organisasi yang benar, bukan islah yang binaan alal batil, bukan islah yang dibuat atas dasar kebatilan-kebatilan atau hal-hal yang tidak benar, baik menurut standar norma etika aturan universal maupun menurut tatanan ketentuan ADART. Islah yang saya maksudkan adalah islah untuk kembali kepada tatanan, rujuk ilal haq, kembali kepada apa yang benar, dengan segenap PWNU dan BCNU seluruh Indonesia itu mengenai langkah-langkah apa yang akan kita tempuh bersama, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Pertama, bahwa sampai saat ini saya belum mendapatkan respon, tanggapan atau jawaban atas permohonan saya untuk bertemu dengan Rois Am. Saya belum mendapatkan jawaban dari Rois Am mengenai permohonan itu sampai detik ini, sampai siang ini. Ini bukan soal saya harus tidak rela kehilangan jabatan atau apa, tapi saya dalam posisi menjaga 3 hak. Yang pertama adalah hak pribadi saya untuk diperlakukan adil. Saya diminta klarifikasi, saya berhak untuk mendapatkan jawaban. Tapi tanggal 20 November ada satu forum yang disebut Rapat Harian Suriah itu melontarkan berbagai macam tuduhan kepada saya, dan saya tidak boleh memberikan jawaban, tidak boleh. Peserta-peserta sudah menuntut supaya saya dihadirkan. Jelas melakukan yang tidak adil. Yang kedua yang saya wajib jaga adalah hak dari wibawa ulama, karena forum ulama kalau kemudian itu membuat keputusan yang tidak adil, lalu ada persepsi seolah-olah cara seperti itu dibenarkan oleh syariat, karena yang melakukan adalah ulama-ulama. Nah, ini tentu luar biasa berbahaya. Kalau sebagaimana yang kita semua tahu, masyarakat kita tahu bahwa pada tanggal 21 Desember yang lalu, hari Ahad, telah berlangsung musyawarah yang dilaksanakan bersama dengan para sesepuh mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kita semua tahu siapa saja yang hadir, dan juga dari perwakilan PWNU dan BCNU seluruh Indonesia beserta para pengasuh pesantren di seluruh Indonesia. Dan telah diketahui juga bahwa saya pada kesempatan itu sebagai tanggapan saya atas apa yang disepakati oleh para mustasyar dan para peserta musyawarah, saya menyatakan bahwa saya siap mengupayakan islah, dan bahwa pada hari itu juga, pada siang itu juga, saya sudah mengirim pesan kepada Yang Mulia Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, untuk memohon waktu menghadap beliau. Dan pada hari Senin pagi saya telah mengirim surat resmi. Yang hari itu saya hanya mengirim pesan melalui WhatsApp, tapi hari Senin pagi saya kirim surat resmi dengan stempel PBNU untuk memohon waktu menghadap.
Pada waktu di Lirboyo saya juga menyatakan bahwa setelah 3 hari, 3 kali 24 jam saya akan melapor hasil upaya saya untuk dapat melakukan islah dengan Rois Am. Hari ini, teman-teman sekalian, ini adalah hari ketiga sudah. Waktu itu disebutkan bahwa 3 kali 20 itu terhitung mulai jam 12 hari Ahad. Ya, sekarang sudah lebih jam 12 hari Rabu. Maka sekarang waktunya saya memberi laporan tentang upaya islah yang saya lakukan. Pertama, bahwa sampai saat ini saya belum mendapatkan respon, tanggapan, atau jawaban atas permohonan saya untuk bertemu dengan Rois Am. Saya belum mendapatkan jawaban dari Rois Am mengenai permohonan itu sampai detik ini, sampai siang ini. Tapi saya ingin menyatakan di sini bahwa saya belum berputus asa. Saya akan tetap terus berusaha, karena bagi saya memang tidak ada jalan keluar yang maslahat selain islah. Dan saya telah mencoba melalui berbagai jalur komunikasi untuk bisa mengkomunikasikan permohonan saya untuk menghadap itu, untuk memproses islah itu. Tapi ya, sekali lagi saya mendapatkan jawaban dari Rois Am mengenai hal itu. Maka selanjutnya saya akan berdiri dan berkoordinasi dengan segenap pengurus wilayah NU dan pengurus cabang NU seluruh Indonesia. Saya akan segera memproses komunikasi ini, melakukan koordinasi dengan semua, dan kemudian dengan segenap PWNU dan BCNU seluruh Indonesia itu mengenai langkah-langkah apa yang akan kita tempuh bersama, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi ini sudah hari ke hari, jam ke jam kita melakukan ikhtiar, dan segera kita akan lakukan koordinasi dengan PWNU dan BCNU seluruh Indonesia, termasuk juga PCI, pengurus cabang istimewa NU di seluruh dunia, karena kita punya sekitar 20-an PCNU di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kemarin kita juga mendapatkan pernyataan dari Rois Am yang disebut sebagai tabayun oleh beliau, dan ditayangkan juga secara audiovisual oleh salah satu channel berita. Nah, karena itu saya juga merasa terpanggil untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan Rois Am yang sudah disiarkan tersebut. Terus terang, memang ini tidak saya susun sendirian, tidak saya ketik sendiri, tapi ini merupakan hasil diskusi dengan segenap jajaran PBNU. Tapi isi pernyataan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya pribadi. Kenapa saya mengajak berembuk dan berdiskusi dengan teman-teman dari jajaran PBNU? Karena
Beliau semua ini adalah juga saksi-saksi dan pelaku-pelaku yang tahu betul bagaimana proses semua ini berjalan dari waktu ke waktu, dari titik ke titik, sehingga mereka semua mengerti betul sebetulnya apa yang sedang terjadi. Nah, maka saya akan bacakan saja surat pernyataan yang sudah saya siapkan ini. Nomor 4937 garis miring PB titik 23 garis miring A titik 2 Romawi titik 07 titik 08 garis miring 99 garis miring 12 garis miring 2025. Tanggapan atas tabayun OSAM dengan tema menjernihkan masalah, menatap masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencermati tabayun dengan niat tulus untuk menjaga keutuhan jamaah, saya merasa perlu menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, bahwa serangkaian peristiwa dan surat menyurat yang diuraikan oleh OSAM punya masing-masing memiliki konteks yang tidak dipisahkan sama lain. Jika kita bersedia melihat dan memahami keseluruhan konteks tersebut secara utuh dan jujur, maka akan tampak dengan sangat nyata bahwa keputusan rapat harian Suriah di Hotel Aston pada 20 November 2025 dan seluruh keputusan turunannya hingga klaim penetapan pejabat ketua umum adalah tindakan yang tidak memiliki dasar, bahkan bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, dan dengan sendirinya batal demi hukum. Oleh karena itu, sebagai mandataris utama yang bertanggung jawab untuk menjaga konstitusi jamaah, saya menolak keputusan tersebut dan seluruh produk lanjutannya, bukan karena kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah dan tatanan organisasi yang kita warisi dari para muassis. Kedua, terlepas dari semua dinamika yang telah terjadi, saya ingin perpecahan ini larut-larut dan merusak rumah besar kita, Nahdlatul Ulama. Energi kita terlalu berharga dihabiskan dalam perselisihan. Untuk itu, saya mengajak semua pihak untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan atau ukhuwah. Mari kita bersama-sama dalam semangat musyawarah menyiapkan muktamar yang legitimate dan sesuai dengan ADART, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk dan meridhai ikhtiar kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 3 Rajab 1447 Hijriah atau 24 Desember 2025 Masehi, tertanda Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum. Jadi teman-teman dan hadirin sekalian, sebagaimana juga telah saya tegaskan dalam kesempatan musyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo yang lalu, bahwa sejak awal, sejak detik pertama saya menginginkan islah, saya menyerukan islah. Islah yang saya maksudkan adalah islah yang saya katakan binaan alal haq, islah yang dibangun di atas kebenaran, islah yang dibangun di atas prinsip-prinsip tatanan organisasi yang benar, bukan islah yang binaan alal batil, bukan islah yang dibuat atas dasar kebatilan-kebatilan atau hal-hal yang tidak benar, baik menurut standar norma etika aturan universal maupun menurut tatanan ketentuan ADART. Islah yang saya maksudkan adalah islah untuk kembali kepada tatanan, rujuk ilal haq, kembali kepada apa yang benar. Adapun di luar itu kesalahan-kesalahan pribadi, ketidaknyamanan emosional dan sebagainya, satu sama lain, kata-kata yang kurang enak satu sama lain, mari kita saling memaafkan, mari kita kembali kepada persaudaraan di antara semua. Untuk selanjutnya bersama-sama kita menyiapkan muktamar bersama-sama. Muktamar bersama-sama. Sudah. Kalau sudah muktamar bersama, tidak ada lagi dispute. Tidak akan ada lagi perbedaan karena sudah muktamar bersama-sama. Dan biarkan nanti muktamirin, para perwakilan yang mendapatkan mandat dari pengurus wilayah NU serta pengurus cabang NU seluruh Indonesia dan pengurus cabang istimewa NU seluruh dunia, mereka yang menjadi pemilik kedaulatan atas muktamar itu, kita serahkan semuanya kepada mereka untuk membuat keputusan. Ini adalah jalan yang terbaik dan juga jalan satu-satunya yang sungguh bermartabat dan konstitusional, sungguh menjamin organisasi persaudaraan di antara kita semua maupun keutuhan tatanan, keutuhan dan keseluruhan konstruksi jamiah yang kita miliki ini, sehingga kita bisa melanjutkan menuju yang lebih baik, kebersamaan yang solid. Apa yang sudah terjadi ini mari kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Kita sebagai kita orang kita masing-masing, kita berupaya untuk melakukan bersama-sama melakukan perbaikan menuju masa depan. Demikian saya kira teman-teman sebagai pernyataan saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian. Selanjutnya saya mengajak dan menginstruksikan kepada segenap jajaran pimpinan BWN, NU, MWJ, NU sampai ranting-ranting untuk tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Jangan berhenti, jangan menunggu sampai urusan orang-orang PBNU ini selesai. Jangan ada jeda, karena tugas, kegiatan, pekerjaan kita tidak pernah berhenti, tidak pernah jeda dari hari ke hari.
Sebagaimana kita tahu selama ini juga kita terus berusaha supaya tidak ada tanggung jawab tugas yang sampai tercecer hanya gara-gara masalah ini. Ya. Dalam kontribusi kita untuk menanggulangi dampak bencana di berbagai daerah khususnya di jalan terus sampai sekarang semakin berkembang kontribusi kita di sana, berbagai program dan lembaga-lembaga juga terus kita jalan. Dan saya instruksikan seluruh jajaran pimpinan dan pengurus NU di semua tingkatan untuk melakukan hal yang sama. Jangan ada yang terhenti, jangan ada yang jeda. Semua tugas kita laksanakan sebagaimana mestinya, sambil tentu saja kita bersama-sama mengupayakan jalan keluar dari permasalahan yang saat ini kita hadapi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian keterangan pers yang diberikan oleh Ketua Umum, dan ada kesempatan beberapa saat untuk teman-teman media mengajukan pertanyaan. Mohon teman panitia untuk bisa membantu membagikan mic. Ya, kanan ini. Sebutkan nama dan dari media mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sedikit mungkin mengutip kata Gus Nadir ya, soal positifnya konflik dualisme ini. Jadi Gus Nadir bilang ada sisi positifnya itu di konflik dualisme. Nah, di Aceh biasanya nyumbang 1, sekarang 2 yang nyumbang. Oke, pertanyaan saya terkait dengan konflik dualisme ini, adakah khususnya di PWNU, ada di seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan akibat terjadinya dualisme ini? Kemudian pertanyaan kedua saya, mohon maaf kalau ada redundansi atau pengulangan. Terdengar kalau konflik ini kan berkaitan dengan tambang, berkaitan kena roasting Mbak Ina ya. Jadi adakah mungkin terpikir bagusnya ya bahwa untuk melepas dari inti masalah ini, untuk mengembalikan saja ini konsesi tambang ke pemerintah, karena ini yang menjadi penyakitnya. Nah, yang ketiga, karena sebentar lagi teman-teman kita, saudara kita yang Nasrani akan merayakan Natal, mungkin ada ucapan dari Gus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ketum. Terima kasih. Pertama mengenai saya tidak melihat ada kendala yang tercipta karena itu sama sekali terkait dengan tugas-tugas, program-program dan pekerjaan-pekerjaan dari jajaran pengurus sampai ke tingkat yang paling bawah. Soal misalnya kontribusi kita untuk penanggulangan bencana misalnya ya kita kan bukan cuma kontribusi datang lalu foto sambil membawa tulisan sumbangan sekian misalnya, kan tidak cuma gitu. Kita ini mengirim tim dengan yang cukup besar ya. Kita untuk bekerja di lapangan dan seterusnya gitu. Ya. Kemudian program-program kaderisasi rutin juga berjalan terus tanpa ada jeda sama sekali, terus menerus sekarang. Program-program dari berbagai lembaga juga berjalan dengan baik tanpa ada sama sekali hambatan. Kemarin misalnya kita baru saja meluncing penyerahan BPJS untuk pekerja informal dan guru-guru ngaji yang jumlahnya juga saya kira sangat signifikan, ada
lebih dari 10.300 peserta BPJS yang kita berikan kemarin, dan juga program-program yang lain semua berjalan dengan baik ya. Karena sebetulnya tim yang mengerjakan tugas itu solid di sini gitu. Cuma ini ada ya 1-2 orang ya seperti itulah ya sih. Dan semuanya tidak terganggu, dan kita bisa lihat dari dari mereka yang menyatakan diri sebagai pihak yang berbeda, tidak dilakukan apa-apa selain membuat pernyataan-pernyataan gitu. Sementara kita kerja masih terus jalan sehari-hari. Nah, maka sebetulnya tidak ada hambatan kalau soal tugas. Sampai ke bawah juga begitu. Karena saya juga secara rutin berkomunikasi, saya masih terus berkeliling ke berbagai wilayah untuk berkomunikasi dengan PWNU dan PJNU di seluruh Indonesia, dan selalu saya tekankan bahwa pekerjaan jangan berhenti ya. Kantor hidup ya teman-teman, saya kira mungkin ada yang tiap hari nongkrong di sini nyegat saya gitu. Dan selalu ramai di kantor, dan pekerjaan tidak pernah sepi. Jadi kalau soal itu tidak ada masalah. Kalau keuntungannya misalnya yang nyumbang 2 ya, yang sana kan ya supaya pantas gitu aja kita kan. Kita kan bukan cuma pengumuman, kita turun sebagai tim, dan saya mendampingi untuk mengkonsolidasikan tim kami dari NU Peduli dengan tim yang bertanggung jawab di daerah, misalnya dengan pemerintah provinsi Aceh, nanti dengan Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan seterusnya. Dan semuanya berjalan dalam koordinasi yang baik sekali sampai saat ini. Kemudian mengenai soal tambang, ya kenapa isu tambang ini muncul kan karena NU dapat tambang. Karena NU mendapatkan konsesi tambang. Seandainya tidak ada konsesi tambang itu, apakah tidak terjadi hal seperti ini? Ya belum tentu juga, gitu ya, belum tentu juga. Tapi tentu kita ingin mendalami masalah ini dengan baik. Ya. Namanya perbedaan itu biasanya kan memang karena ada perbedaan kepentingan, dan itu isunya bisa macam-macam. Kita akan lihat nanti. Soal tambang ini dikembalikan atau tidak, ya nanti kita musyawarahkan baik-baik. Tapi yang paling penting adalah bahwa sejak awal kita punya prinsip bahwa tambang ini tidak bisa dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan oleh NU sendirian atau hanya bersama pihak-pihak swasta. Ini harus dikerjakan dalam koordinasi dengan pemerintah, itu prinsipnya. Karena ini adalah sesuatu yang diberikan oleh pemerintah yang asumsinya adalah merupakan bagian dari agenda negara, maka tidak bisa ini lalu kayak orang dikasih lalu boleh dibawa lari kemana saja, kan tidak boleh begitu. Ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah. Nah soal nanti konstruksi pengelolaannya seperti apa bersama-sama dengan pemerintah, itu tentu nanti akan terus dikoordinasikan. Ya. Apakah perlu dikembalikan itu atau tidak? Ya kita lihat nanti. Ini kan saya sudah jelaskan sejak awal, kami ini tidak minta, tidak nuntut, tidak minta, tidak nanya-nanya. Tiba-tiba pemerintah membuat kebijakan seperti ini. Nanti mari kita koordinasi supaya berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian ketika terima kasih diingatkan tadi, ya ucapan resmi saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas nama PBNU, tentu saja kami mengucapkan selamat bergembira, selamat berbahagia kepada saudara-saudara kita yang merayakan Natal. Ya. Semoga ya kita semua bisa hidup bersama-sama dalam kedamaian sesuai dengan kesepakatan konsensus bangsa untuk bersaudara bersama-sama lepas dari perbedaan apapun, dan juga sebagai saudara sesama umat manusia yang hidup di atas bumi yang sama, yang harus kita rawat bersama-sama,
harus kita hidupi bersama-sama. Mari kita membangun kedamaian yang sejati di antara kita semua. Terima kasih. Yang kedua, ya silakan Mbak. Itu. Izin Gus, perkenalkan saya Rehanah dari inlah.com. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi kan dari kubu Gus saya sendiri sepakat untuk islah gitu kan, untuk menindaklanjuti ultimatum dari Lirboyo gitu. Jika memang nantinya islah maupun MLB tak terlaksana, yang dimana akhirnya ultimatum Lirboyo ini tidak ada dipatuhi gitu, kan nantinya akhirnya keputusan diambil oleh Mustasyar PBNU. Mungkin dari Gus saya sendiri bagaimana? Terus kedua, Gus izin agak terlebih kembali, ini terkait tata kelolaan keuangan gitu kan. Ini beredar juga data bahwa PBNU tercatat terdapat 3 kali transfer gitu kan sepanjang 2025 dengan nilai masing-masing itu cukup besar. Transaksi ini tuh ditransfer kepada 2 lembaga yang berbeda, yaitu Home of Divine Grace dan Live for All Foundation. Terdapat juga wacana transfer ke anggaran yang diajukan oleh Center for Shared Civilization Values atau CSCV untuk membiayai 4 konsultan AKN NU. Ini apakah tata kelola keuangan yang buruk ini yang akhirnya dari kubu Syuriah ini mencopot Gus Yahya gitu dari ketum PBNU? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ya, saya sudah nyatakan dengan tegas di Lirboyo bahwa saya menghormati, menjunjung tinggi arahan-arahan dari Mustasyar. Nah, tapi tentu saja kita tahu bahwa di dalam konstruksi organisasi, pemegang kedaulatan atas organisasi ini adalah para pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa sesudah saya dengan sungguh-sungguh, dengan bekerja keras sekali, dengan upaya-upaya yang terus-menerus dan melalui berbagai macam saluran komunikasi yang mungkin mengupayakan islah, memohon pertemuan dengan Rais Am, walaupun sampai sekarang belum mendapatkan jawaban dari beliau, saya akan segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran PWNU, PCNU dan PCINU yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Dan kemudian kita diskusikan apa langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan catatan bahwa tentu saja saya pribadi belum berputus asa mengenai islah ini. Ya. Kalau sekarang belum ada jawaban dari RSAM, ya mungkin nanti sore, nanti malam, mungkin besok pagi akan ada jawaban. Kita tetap menunggu karena tetap jalan yang terbaik adalah islah. Tapi tentu saja sekali lagi adalah islah yang dibangun di atas kebenaran, islah binaan alal haq, yaitu yang sesuai dengan tatanan organisasi, dan itu berarti adalah menuju muktamar bersama tanpa ada jalan alternatif yang lain. Muktamar bersama, satu muktamar. Nah, kemudian mengenai keuangan, ya ada banyak informasi yang beredar di mana-mana tapi di luar konteks. Pada kesempatan ini tanpa menjelaskan konteksnya. Pada kesempatan ini saya ingin tegaskan bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan di PBNU itu semuanya didasarkan atas landasan-landasan yang sah, landasan-landasan yang dibenarkan oleh hukum, dan juga didukung dengan dokumen-dokumen yang sah menurut hukum. Kalau ada transaksi kemanapun itu pasti didasarkan pada kesepakatan kerjasama yang sah dan didukung dengan dokumen-dokumen yang sah. Dikirim ke itu. Karena soal transaksi keuangan itu kan bukan soal jumlah sebetulnya. Konteks. Apa bedanya Anda mentransfer uang 10 juta dengan 10.000 rupiah? Kalau Anda mentransfer 10
juta rupiah dengan konteks bahwa Anda minta kepada orang yang menerima untuk membelikan berbagai macam bahan bantuan untuk saudara kita yang terkena bencana, itu jelas sah. Tapi kalau Anda mentransfer 10.000 rupiah kepada seseorang sampai minta belikan racun tikus untuk dipakai membunuh seseorang yang lainnya, ini jelas tidak sah. Nah, semua transfer dan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh PBNU semuanya didasarkan pada landasan yang sah, yang legal secara hukum, dan didukung dengan dokumen-dokumen yang sah. Dan sejak awal sebetulnya, sejak pertama kali kita mengumumkan susunan PBNU, saya sudah buat pernyataan, silakan dibuka kembali, di browsing, bahwa saya berkomitmen untuk membangun satu sistem manajemen keuangan yang betul-betul auditable secara publik. Itu terus-menerus kita upayakan, ya, dan kita memang ingin melakukan pembenahan sistem keuangan sehingga bisa betul-betul sesuai dengan norma-norma manajemen keuangan yang ada. Bahwa sekarang beredar berbagai macam berita seperti itu tanpa konteks, ya saya kira itu karena ada kepentingan insinuasi, ya, karena orang mungkin cenderung melihat jumlah tanpa memperhatikan konteks. Padahal berapapun itu semuanya dalam konteks yang dibenarkan oleh hukum. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Makanya saya selalu meminta islah yang benar, tabayun yang benar. Persoalan ini kan terjadi karena ada tuduhan-tuduhan berdasarkan informasi-informasi yang hanya separuh-separuh, hanya parsial, dilepaskan dari konteks, kemudian seolah-olah ada masalah. Padahal apabila saya diberi kesempatan untuk tabayun, untuk memberikan klarifikasi, akan jelas sekali bahwa tidak ada masalah dalam soal apapun yang disampaikan. Itu sebabnya pada kesempatan bertemu dengan para sesepuh mustasyar di Lirboyo, dan saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu di hadapan beliau-beliau. Saya sampaikan bahwa posisi saya adalah posisi menjaga 3 hak. Ini bukan soal saya harus tidak rela kehilangan jabatan atau apa, tapi saya dalam posisi menjaga 3 hak. Yang pertama adalah hak pribadi saya untuk diperlakukan adil. Saya diminta klarifikasi, saya berhak untuk mendapatkan jawaban. Tapi tanggal 20 November ada satu forum yang disebut Rapat Harian Suriah itu melontarkan berbagai macam tuduhan kepada saya, dan saya tidak boleh memberikan jawaban, tidak boleh. Peserta-peserta sudah menuntut supaya saya dihadirkan. Jelas melakukan yang tidak adil. Yang kedua yang saya wajib jaga adalah hak dari wibawa ulama, karena forum ulama kalau kemudian itu membuat keputusan yang tidak adil, lalu ada persepsi seolah-olah cara seperti itu dibenarkan oleh syariat, karena yang melakukan adalah ulama-ulama. Nah, ini tentu luar biasa berbahaya kalau kemudian orang menganggap bahwa kalau begitu main begini ini boleh secara syariat. itu udah bisa. Itu harus saya jaga. Dan ketiga adalah hak organisasi. Tatanan harus dipelihara integritasnya, tidak boleh diterabas begitu saja. Beda pendapat hanya karena perbedaan di antara sesama pengurus satu personal organisasi, tidak boleh begitu, ada tatanannya. Oke, faktanya saya berbeda dengan sejumlah teman yang lain di dalam organisasi,
Jalan keluarnya bagaimana? Ada. Di dalam tatanan organisasi itu jalan keluarnya ada. Ya, sampai dengan misalnya tidak mau lagi saya ketua umum, ada jalan keluarnya lewat muktamar. Gitu. Tidak lalu untuk tidak bisa. Ini adalah hak organisasi. Karena kalau tanpa mengikuti tatanan organisasi yang benar, maka keberadaan organisasi ini jadi sia-sia. 100 tahun sejarah NU ini menjadi sia-sia kalau tatanannya diabaikan. Saya kira demikian, Roy. Cukup. Saya kira cukup. Oke, satu lagi terakhir ini. Assalamualaikum Gus Yahya, saya Iqbal dari sedikit saya soal surat tabayun dari Rois Am yang beredar. Saya bacakan yang di poin E. PBNU sebanyak 2 kali. Yang pertama hari Kamis tanggal 13 pukul 3 sampai 5 bertempat di Surabaya. Yang kedua hari Senin tanggal 17 pukul 1 sampai pukul 2 di ruang Rois. Nah, ini yang disebutkan oleh Rois Am, dan yang kedua apa hasil dari tahap informasi yang disampaikan itu ya, saya bisa katakan memang ada pertemuan itu, walaupun informasi yang disampaikan tidak akurat ya. Yang dikatakan 2 jam sebetulnya hanya setengah jam ya, yang dikatakan 1 jam sebetulnya hampir 2 jam. Dan di dalam pertemuan kedua di sini saya bukan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi juga menyerahkan dokumen tertulis sebagai jawaban atas tuduhan-tuduhan yang juga disampaikan kepada saya secara tertulis pada kesempatan pertemuan pertama. Nah, persoalannya kemudian jawaban yang saya sampaikan, walaupun semua pertanyaan saya jawab sampai tuntas, sampai tidak ada pertanyaan lanjutan, kemudian disusul isu yang lain, dilanjutkan isu yang lain, saya jawab juga sampai tuntas, sampai tidak ada pertanyaan lanjutan, dan seterusnya. Tapi di dalam pertemuan yang disebut rapat harian Surya itu, jawaban-jawaban saya sama sekali tidak disampaikan. Sama sekali tidak disampaikan, sehingga sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan. Kembali kepada tuduhan-tuduhan, bahkan ditambah dengan tuduhan-tuduhan baru yang saya tidak tidak bisa bagaimana rangkaian ya. Nah, di samping itu saya diminta datang 4 mata dan tidak boleh membawa saksi apapun, sehingga tidak ada yang bisa mengkonfirmasi apa yang saya katakan, apa yang beliau katakan, dan seterusnya. Tidak ada, karena saya tidak boleh. Saya meminta dalam pertemuan pertama ditegaskan tidak boleh mengajak siapapun, harus 4 mata. Dan kemudian ketika ada saya untuk bisa mengajak bendahara yang memegang pembukuan supaya bisa memberi penjelasan yang lebih teliti, juga tidak diterima, tetap 4 mata. Dan kalau dikatakan bahwa saya undur diri, itu pertemuan terjadi, saya dipanggil jam 12 siang melalui staf Surya. Jam 12 siang saya harus menghadap. Jam 12 siang dan belum sempat sholat zuhur, saya sudah masuk ke ruang Rois Am dan saya menunggu beliau sendiri sedang sholat dan seterusnya lebih dari setengah jam ya. Dan kemudian sampai dengan jam 2 lebih saya belum sholat zuhur. jadi saya bagaimana terpaksa baca di situ gitu. Dan saya pikir kan kemudian beliau tentu butuh waktu untuk membaca dan mempelajari
jawaban saya. Maka saya sampaikan, sementara saya mohon diri dulu ya, nanti kita bisa lanjutkan karena saya belum sholat zuhur. Dan beliau mestinya perlu kesempatan untuk membaca dokumen-dokumen tertulis yang saya sampaikan, karena ya dokumen itu cukup banyak juga karena saya harus teliti. Dalam pertemuan pertama itu kenapa tidak tuntas? Saya dipanggil tanpa diberitahu keperluan pertemuannya. Saya hanya diminta datang sendirian dan tidak diberitahu untuk apa. Dan tiba-tiba dalam pertemuan pertama itu saya disodori dokumen-dokumen yang berisi tuduhan-tuduhan itu. Maka saya tentu saja pertama, saya tidak mungkin memberikan jawaban hanya dengan lidah saya saja. Saya harus membawa data-data, laporan dokumen supaya masalahnya tuntas. Dan saya datang tidak membawa apa, tidak diberi semuanya. Maka saya hanya bisa menjelaskan secara umum, misalnya dengan mengatakan bahwa ini ada peristiwa-peristiwa, tapi setiap peristiwa punya konteks. Konteks ini yang harus diperhatikan. Dan saya bisa menjelaskan konteksnya satu persatu, lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung. Tapi waktu itu saya belum bawa. Nah, inilah kemudian saya pertemuan berikutnya dengan jawaban tertulis itu. Apapun juga, kalau di dalam rapat dengan anggota-anggota Surya yang hadir, saya tidak diizinkan untuk memberikan jawaban dengan alasan karena sudah bertemu dengan Rois Am. Apa gunanya rapat? Kenapa Rois Am tidak langsung membuat keputusan sendiri saja tanpa melalui rapat? Karena kalau rapat, ya saya harus bertemu dengan rapat, saya harus menjawab di depan rapat, dan itu tidak terjadi. Saya tetap tidak diizinkan memberikan jawaban. Tapi ala kulli hal sudahlah. Kita memang kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan ya, yang tadinya kita mungkin mengira itu sudah benar, tapi ternyata tidak. Yang penting sekarang kita kembali kepada tatanan yang seharusnya. Kesalahan-kesalahan apapun, mari kita perlakukan sesuai dengan tatanan yang ada. Jangan sampai kita membuat keputusan tindakan di luar tatanan. Tindakan yang inkonstitusional itu jangan, kita kembali kepada tatanan. Nah, hal-hal yang merupakan kesalahan-kesalahan pribadi, mari saling memaafkan. Saya sendiri secara pribadi sama sekali tidak punya, katakanlah, hambatan psikologis apapun ya, terkait dengan ini. Yang penting sekarang mari kembali bersama-sama. Sudah, mari kita rencanakan muktamar. Itu saja. Ya, sambil jalan kita berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kalau ada sisa masalah, kita selesaikan di muktamar sudah. Biarkan nanti PCNU, PWNU, PJNU yang memiliki kedaulatan, biar mereka memberikan pengadilan ya, terhadap masalah apapun yang terjadi selama ini. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih kepada semua teman-teman media yang sudah memenuhi undangan kita. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Dan ini kita ingin menunjukkan dokumen penjelasan atau tanggapan ketum terhadap Tabayun Rois Am. Mungkin bisa diambil gambar. Cukup ya.